Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang kepemimpinan politik dalam partai politik. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu apa itu partai politik. Nah, partai politik ini adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai atau kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya, dan tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dalam sejarah partai politik di Indonesia ini pertama kali muncul diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawannya. Walaupun pada waktu itu Budi Utomo belum bertujuan politik secara murni, tetapi keberadaan Budi Utomo sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, Budi Utomo merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas akan segera dilarang. Pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik pertama lahir di Indonesia adalah Indis Party yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpinnya masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. Partai politik sendiri adalah sebuah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Berikutnya yaitu ideologi politik. Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip
yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan masyarakat dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Nah, ideologi politik sendiri ya, memiliki banyak sekali ideologi. Contoh ideologi lainnya termasuk anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, nazisme, neoliberalisme, demokrasi Kristen, fasisme, monarkisme, dan lain-lain. Nah, dari beberapa ideologi tersebut, saya akan menjelaskan tentang liberalisme, komunisme, dan beberapa lainnya. Karena biasanya partai-partai di Indonesia itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Yang pertama, liberalisme. Kebebasan telah muncul sejak adanya manusia di dunia. Karena pada hakikatnya manusia selalu mencari kebebasan bagi dirinya sendiri. Bentuk kebebasan dalam politik pada zaman dahulu adalah penerapan demokrasi di Athena dan Roma. Tetapi kemunculan liberalisme sebagai sebuah paham pada akhir abad 17. Nah, liberalisme sendiri berasal dari kata liberalis yang berarti bebas. Dan dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan raja, pemerintah, dan persaingan pemilik modal atau kapital. Karena itu liberalisme dan kapitalisme terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama. Liberalisme muncul pada abad akhir ke-17 berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan dimulainya zaman Renaissance. Mungkin di Indonesia sendiri banyak yang tidak tahu, padahal di Indonesia sendiri ada beberapa partai yang menganut liberalisme atau menuntut anggota partainya atau memberikan kebebasan terhadap anggotanya. Dan di dalam partai politik juga ada ideologi politik yang yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme ini berasal dari kata kapital yang berarti modal, atau modal di sini maksudnya adalah alat produksi seperti tanah dan uang. Jadi arti kapitalisme adalah ideologi di mana kekuasaan ada di tangan kapital atau pemilik modal. Sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan di mana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Menurut cara pandang kapitalisme, setiap individu bukanlah bagian dari masyarakat, tetapi merupakan suatu pihak yang harus berjuang untuk kepentingan sendiri. Dalam perjuangan ini, faktor penentuannya adalah produksi. Produsen unggul akan tetap bertahan dan produsen lemah akan tersingkir. Nah, di sini sendiri juga di Indonesia sendiri juga ada beberapa partai yang menganut ideologi politik kapitalisme. Ya, tergantung partai itu sendiri mau seperti apa ideologi politiknya, atau mau seperti apa, itu tergantung dari siapa yang mendirikan, siapa yang memimpin, seperti itu. Karena ideologi politik ini bisa saja diubah-ubah oleh pemimpin partai tersebut yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri dulu pernah ada sebuah partai, yaitu Partai Komunis, yang mana sekarang di Indonesia ini sangat dilarang karena komunis ini memiliki sebuah kisah yang kelam dalam perjalanan partainya.
Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, jadi kita lewat saja. Selanjutnya yaitu tentang cara rekrutmen dan seleksi partai politik, karena ini masih bersangkutan dengan uh, kepemimpinan politik dalam partai politik, jadi masih sangat bersangkutan sebagai salah satu regenerasi sebuah partai. Nah, di antara sekian sumber daya politik dalam dunianya partai politik, selain sumber daya informasi, sumber daya finansial, sumber daya jaringan, dan sumber daya teknologi, informasi adalah sumber daya manusia memegang peran yang paling penting dalam berpolitik. Organisasi partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. Tidak aneh kalau menjelang pemilu masing-masing partai politik mencoba mencari dan mengusung individu yang memiliki profesi untuk ditawarkan sebagai calon legislatif. Nah, melihat kondisi demikian, sehingga kadang partai politik mencari sumber daya kader, anggota partai politik terjebak dalam suatu pragmatisme semu. Hanya karena faktor ketenaran, seorang dalam dunia politik dianggap sebagai faktor penentu sebagai salah satu faktor penentu untuk mendapatkan simpatisan di kalangan masyarakat. Nah, sekurang-kurangnya di sebuah komunitas tertentu. Saat ini banyak sekali artis dan selebritis yang dirangkul oleh partai politik. Celakanya terkadang direkrut tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dalam dunia politik. Akibatnya kerap kali dilupakan perlunya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. Mestinya partai politik harus selalu mengingat bahwa rekrutmen dari luar kader sangat rawan terhadap berbagai risiko. Pertama, ketidaksesuaian paham ideologis antara orang-orang yang direkrut dengan organisasi partai politik yang bersangkutan. Risiko kedua, terjebaknya suatu partai politik dalam pragmatisme jangka pendek yang menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa. Nah, fakta tersebutlah yang banyak mengisi tanah air pada masa ini. Hanya dengan modal popularitas sebagai aktor dan aktor di medan laga, kemudian diangkat untuk berlaga dalam dunia politik. Padahal dalam politik tidak hanya mencakup dengan modal tampang dan ketenaran saja dari kalangan artis, selebritis, bintang penyanyi, aktor lawakan yang mewarnai kompetisi politik menuju jalan politik sebagai representasi rakyat nantinya. Nah, tentu saja tidak berarti bahwa cara ini salah. Misalnya di Amerika Serikat pun digunakan cara seperti ini. Contohnya contoh besarnya yaitu Ronald Reagan yang menyusuri jenjang karir politik hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di negara adik kuasa itu. Nah, contoh yang lain ada nama Beacon Arnold yang memulai karir sebagai bintang film keras dan akibatnya menjadi gubernur di California. Tapi mesti diingat bahwa
Munculnya aktor-aktor tersebut tidak semata-mata didasarkan pada ketenaran mereka saja. Artinya partai politik boleh saja merekrut para artis. Artinya partai politik boleh saja merekrut anggota partai politik untuk dinobatkan sebagai bakal calon anggotanya, bakal anggota DPR di kemudian hari. Namun tidak boleh melupakan peran dan fungsi kaderisasi dalam struktur kepartaian. Karena bagaimana mungkin imen transfer ideologi dan warna partai jika partai politik tersebut cenderung memainkan politik instan. Ruginya bukan hanya pada rakyat yang diwakilinya kelak, pasti kader yang telah menempati jabatan politik di parlemen ketika tidak memiliki kecerdasan kognitif, emosional dan konatif untuk mentransmisikan ideologi partai dalam segala bentuk kebijakan, peraturan, perundang-undangan, maka akan memukul balik juga partainya sebagai partai yang di bawah dalam fraksi di parlemen, otomatis akan merusak citra partai tersebut. Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih yang telah lolos proses rekrutmen akan baik pula. Kalau sudah demikian, bukan hal mustahil peran partai politik mewujudkan negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat akan tampak pula. Itulah tujuan ideal dari partai politik, sehingga penting untuk dilakukan rekrutmen sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan politik nantinya. Nah, tinggal partai politik mengintegrasikannya dalam sistem dan metode kaderisasi mereka. Jelas hal ini tergantung pada kemampuan partai politik mentransformasikan ke dalam kader melalui penjenjangan kader dalam anggaran dasar rumah tangga mereka. Karena sekali lagi ditemukan bahwa persoalan metode kaderisasi yang hendak diterapkan oleh partai politik otoritas penuh berada di tangan partai politik. Undang-undang partai politik hanya memberikan kewajiban kepada partai politik agar melakukan kaderisasi untuk perekrutan anggota partai politik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.